Saat ini kita akan belajar bagaimana menggambar perspektif 3 titik hilang dengan pandangan mata burung. Nah, sini saya sudah siapkan objek yang akan kita gambar perspektif 3 titik hilang berupa ini sebuah bangunan dengan ukurannya seperti ini. Gambar isometrinya adalah ini. Nah, langkah awal yang kita tentukan adalah kita menentukan garis titik di mana mata kita berada, yaitu garis horizon. Karena pandangan mata burung berarti garis horizontalnya itu, garis horizon itu harus berada di atas bagian gambar, paling atas. Jadi kalau ini bagian gambarnya, kita tentukan garis horizon adalah ini. Misalnya garis horizon, ya. Kemudian setelah itu, sini saya menyiapkan juga beberapa 4 warna untuk kita lebih mudah memahami menggambar perspektif 3 titik hilang ini, yaitu warna biru untuk arah sumbu Z, warna merah untuk arah sumbu X, dan warna hijau untuk arah sumbu Y. Sedangkan kuning ini adalah untuk menentukan garis bantu. Nah, sekarang kita tentukan yang arah sumbu X dulu dengan menggunakan garis merah. Jadi arah pandangan kita kurang lebih akan jadi mendekati bangunannya, mendekati seperti ini. Tapi kalau ini isometri, tidak ada titik hilang, kita akan buat dia menjadi gambar 3 titik hilang. Jadi kita tentukan awal setelah garis horizon adalah garis sumbu X. Sumbu X ini kita garis saja dari sini, sumbu X ini, ya, garis sumbu X, ya. Kemudian setelah itu kita tentukan titik yang ada di sumbu X, Y, dan Z ini titik yang paling atas, di mana pusat yang akan kita lihat. Yang pertama kali kita akan menentukan garis ukurnya. Ini titik ini. Mungkin kira-kira kalau bangunannya mungkin berada di sini, yang akan objeknya akan kita gambar di sini, ya kurang lebih titik itu ini. Ya, kita tentukan ini, titik ini. Kemudian kalau kita tentukan, kita garis ke arah, misalnya ini titik hilang sumbu Z ini, maka kita hubungkan titik ini ke arah sumbu Z ini, biru, ya, oke. Kemudian hijau sumbu Y, misalnya di sini kita garis, ya, sumbu Y ini. Jadi ini jari sumbu Y nya ini, titiknya sumbu Z. Nah, sekarang sumbu X ke bawah, Z dan Y ini. Nah, sekarang kita tentukan adalah pertama kita menentukan ukuran satu bagian ini. Agar supaya kita dapat mengambil ukurannya, satu bagian ini, kotak ini akan kita buat kotak ini, ya, kotak ini. Kurang lebih kotak yang akan kita buat adalah kotak ini, ya, ini kotak. Jadi misalnya ini bagiannya seperti ini, ya. Kita dapat sama saja ukurannya ini, dan dari sini ke sini sama, ini sini ke sini sama. Ya, jadi jarak tiga bagian ini adalah sama. Nah, sekarang dengan kita tentukan garis bantunya dari sumbu X, arah X ini, oke, dapat. Kemudian ke arah sumbu X juga dari sini ke bawah, yang merah itu, misalnya X nya ada di sini, kita garis ke arah sumbu X. Ya, ini kita sudah dapat satu bagian ukuran. Nah, seperti yang kita lihat dalam ukuran gambar titik hilang untuk menentukan jarak, karena bidang ini kita akan gambar diagonalnya ini, ya, diagonal ini, ya, garis ini, diagonal ini, ya, diagonal ini, berarti dia berada di garis ini, ya, sejajar ke bawah, buat, nah, kurang lebih seperti ini. Jadi garisnya adalah dihubungkan ini dapat titiknya. Nah, artinya setelah kedua berarti kita garis juga ini, ya, ini. Baru yang ini kita hubungkan dari sini ke sini, ya, oke, biar ini dari sini, ini
seterusnya kita buat seterusnya ini. Nggak lama karena kita ganti gambar, tapi tidak apa-apa. Terus ini sudah ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Bisa kita lanjutkan ke bawah juga. Ya, kalau sudah dapat ini, pasti ini akan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 lagi bisa kita tambah ke atas. Sebenarnya bisa kita tambah ke atas dari sini. Tambah lagi ke bawah bisa. Pertemuan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah ada 10 bagian ini ya. Artinya untuk yang kedua berarti kita tinggal ambil ini ya, bagian dari sini, yang kedua ini. Yang ketiga adalah ini di sini. Yang keempat adalah ini ya. Terus nah, maksudnya kita sudah mendapatkan 4 bagian ini. Berarti yang paling atasnya ini mungkin ini merah, hijau, ini. Ya, ke arah sumber. Kemudian ya, proses pembuatan sebelah ini bisa kita buat seperti ini. Jadi mungkin kita ambil saja kira-kira dia ada di sini ya, 4 bagian sama ini juga ya. Paling bawahnya hubungkan ke sini, dan ini paling ujungnya ini sama dengan ini merah. Nah, sehingga sudah menjadi satu bagian atau satu bentuk bangunan yang seperti isometri ini. Kalau ini kita hubungkan, kita pertegas saja dengan ini ya, dari titik sini ini. Ya, sehingga satu bangunan dengan perspektif 3 titik hilang sudah bisa kita buat. Contoh kalau ada gambar ini, ada jalan ini, jalan di sini, berarti semua jalan dia dari sini semua ya, di sini. Itu juga ini dari sini, sini, sini. Nah, sehingga bentuk jalannya adalah seperti ini. Nah, jadi kita sudah bisa membuat gambar perspektif 3 titik hilang pandangan mata burung ya. Ini jadi kalau misalnya ternyata contoh bangunan ini dia cuman seperti ini, misalnya bentuknya cuma begini sebenarnya, misalnya ini ya, gambarnya ternyata cuma seperti ini ya, ini contoh misalnya,
ternyata bangunannya cuman adalah bentuk seperti ini, maka di sini 1 2 3 4 2. Jadi 4 di sini ya, 4 2. Nah, artinya ini, berarti ini kita hubungkan dengan hijau ini dengan arah X, sama ini ke arah hijau juga, ini biru, maka pasti pertemuan ini akan jadi begini. Nah, jadi gambar ini untuk lebih jelas apabila bentuknya yang kita buat adalah ini, bentuk begini, bentuk bangunannya seperti ini, maka ini yang menjadi gambar kita. Ini ya, jadi yang perlu kita ingat dalam menggambar perspektif itu adalah setiap garis yang sejajar atau berada dalam satu sumbu, dia akan berakhir di satu titik yang sama. Nah, ini kurang lebih bentuk perspektif 3 dimensi dari gambar isometri ini.